Sesuci itu adalah melakukan sesuatu yang bisa menjadi sebab disahkannya sholat. Lah sing badhe kita jiniki kitab sing mazhab tengahane mazhab Syafi'i. Kenapa kok mazhab Syafi'i? Teng mriki diterangaken mazhab Syafi'i niku terus ngeten. Nggih. Wa hadzal imam imamul a'immah. Imam Syafi'i iku imame pira-pira umat fa innahu faqa fil ilmi wal amali wal wara'i waz zuhdi wal ma'rifati waz zaka'i wal khifdi wan nasabi aktsaru man sabaqahu hatta masyayikhahu. Jadi Imam Syafi'i niku terus pengarang kitab Tausyekh niki, enten Tausyekh enten Tarsyekh. Lek Tausyekh niku sarahe Takrib Fathul Qorib niku, lek Tarsyekh sarahe Fathul Mu'in. Nggih. Terus sing nyarai ulama sing nyarai niki Imam Syafi'i niku dalam keilmuan, dalam amal ibadahnya, amalnya, dalam waroknya, dalam zuhudnya, dalam makrifatnya, dalam kecerdasannya, dalam hafalan hadisnya, dalam nasabnya, melebihi orang-orang yang mendahulunya. Sampai gurunya. Loh, kelebihannya di situ Imam Syafi'i ini. Makanya kalau jenengan iki mazhab Syafi'i. Sampai teng mriki enten critane salah setunggal wali niku diparingi mimpi nggih. Annahu ru'ya rabbahu fil manam ru'yatan taliku bidzatil aqdas. Faqala lahu ya rabbi bi ayil madzhab astaghiru. Zaman sing niku wonten salah setunggal auliya illah. Niku diimpeni ketok tenggene Gusti Allah, tapi ketok ini mboten ketok kaya menungso ngeten. Nggih, sesuai kelawan napa moho kuasane Allah, moho sucine Allah. Akhirnya ngomong tenggene Gusti Allah wali niku. Faqala lahu ya rabbi bi ayil madzhab astaghilu. Gusti, kula niki sing eco niku nderek mazhab sinten? Faqala lahu madzhabus Syafi'i nafisun. Mazhab Imam Syafi'i iki sing paling bagus. Ngoten terus niki. Nggih. Bukan berarti yang lain itu jelek mboten. Tetap kita berpegang teguh pada mazhab 4. Kenapa harus 4? Padahal mazhab itu apa terbatas 4? Tidak. Jadi dari ulama yang berpikir yang langsung menggali dari Al-Quran dan hadis pada zaman dulu itu bukan hanya 4 itu saja. Bahkan banyak sekali tidak terbatas. Sehingga sekarang menjadi 4. Karena apa? Karena 4 inilah yang mudawan terus ini. Mudawan itu terbukuhkan. Jadi begitu Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Imam Maliki itu wafat, jadi ulama-ulama di bawahnya yang mengikuti mazhab itu membukukan pembukuannya sehingga yang membaca itu, yang mengikuti karangan-karangannya ulama itu bisa dipastikan itu sambung ke ulamanya. Kalau ulama mujtahid yang dulu yang jumlahnya tidak terbatas itu, begitu ulama mujtahidnya meninggal, ulamanya tidak seperti ulama yang mazhab 4 itu. Sehingga terputus, sambungnya itu terputus, tidak sambung ke para sahabat pun juga mujtahid dulu. Apa enggak boleh ikut para sahabat? Boleh, asalkan itu bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu memang pendapatnya itu sambung bersanad ke sahabat. Dari putusnya ini yang kita berhati-hati. Makanya kita cuma warga Nahdiyin itu mazhab 4 itu yang kita ikuti. Itu sekilas dari pembukaan kitab Fathul Qorib seperti itu. Jadi isinya seperti itu tadi. Mazhab yang diikuti adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Sudah. Saya teruskan. Kitab Ahkamit Thaharah.
utawi iki iku kitab nerangaken pira-pira hukume sesuci. Nggih. Wal kitabu lughatan. Kitab ini pertama kali yang diterangkan itu adalah hukum-hukumnya bersuci. Bersuci. Bersuci dari apa? Bersuci gitu saja. Wal kitabu lughatan, kitab secara bahasa bimakna dhammi, bermakna mengumpulkan. Wal jam'i juga mengumpulkan. Jadi kitab itu pengumpul. Berarti kitab ini isinya macam-macam. Ada bab ini, makanya pengumpul. Ya. Kok ada dhammi, ada jam'i di sini dibahas. Ya. Begitu kekayaannya bahasa Arab itu. Bahasa yang paling kaya itu bahasa Arab. Ada dhammi, ada jam'i, sama-sama kumpul. Gak podo ya, gak podo. Kalau tiang Jawa ya kumpul. Kalau bahasa Arab, dhammi itu kumpul tapi bertemu. Saling bertemu, katakanlah saling berdekatan gitu. Lek jam'i, walaupun nggak bertemu, gini namanya kumpul. Itu jam'i namanya. Nggak boleh dikatakan dhammi. Sudah, nggak terlalu saya lebarkan karena ini pembahasan lafadz. Wastilahan. Jadi kitab secara istilah, ismun li jinsin minal ahkam. Nama satu jenis dari hukum-hukum itu sendiri. Jadi mungkin wonten kitabu toharo, kitabu nopo, dan seterusnya. Wa amal bab fasmun linau'in mimma dakhala tahta dzalikal jinsi. Wa amal babu anapun utai bab iku fasmun mongko jeneng linau'in kadhe werna mimma saking perkara dakhala kang mlebu apa ma tahta dzalikal jinsi ing dalem ning sore mengkono-mengkono jenis. Pun boten kula bahas niki bab, kitab dan seterusnya boten perlu kula sampaikan. Kula terusaken mawon. Wat taharatu utawi sesuci bi fathit ta'i kelawan fathai ta lughatan ing dalem cara bahasa iku an-nadhafatu bebersih minal akdari saking pira-pira reget walau tohirotan. Toharo bahasa Arabnya toharo. Kalau bahasa Indonesianya bersuci. Toharo. Toknya di fathah. Secara bahasa Arab toharo itu artinya apa? Sesuci. Baik itu sesucinya dari kotoran, walaupun suci kotorannya. Apa itu? Nun sewu, umbel niku suci. Itu niku suci. Itu membersihkan, itu namanya toharo juga. Bukan hanya najis tok. Niku lek cara lugat bahasa. Pokok membersihkan kotoran itu toharo. Baik kotorannya itu bisa diindra, kados niku wau. Kal anjas, seperti najis-najis itu bisa indra. Bisa dilihat indra. Atau kotorannya tidak bisa diindra. Napa niku? Seperti cacat yang ada di kita, cacat batin, sombong, terus apa itu, dan seterusnya. Mensucikan itu juga toharo namanya. Tapi luwatan secara bahasa meliputi umum. Pokok membersihkan kotoran itu namanya toharo. Baik kotoran suci atau kotoran najis, baik kotoran itu bisa diindra atau tidak bisa diindra. Itu namanya toharo. Bersuci. Tapi yang dimaksud di kitab istilah fikih, nah ini yang dibahas. Wa amma syar'an ai inda ahli syar'i wa huwal fuqaha. Anapun utawi sesuci ing dalam cara syara ai inda ahli syar'i. Jadi toharo menurut orang yang ahli syariat atau menurut para orang-orang yang ahli ilmu fikih. Nopo toharo, nopo sesuci. Apa yang dimaksud sesuci itu apa?
Kalau menurut orang-orang yang ahli fikih, fafiha tafasir. Nggadahi pinten-pinten pembatasan-pembatasan. Nggih, wonten definisi-definisi kuatah toharo niku. Tapi minha di antarane yen niku qauluhum fi'lu ma tustabahu bi shalah. Di antarane napa nggih? Pembatasan atau pelanggaran-pelanggaran sing kathah niku di antarane napa toharo niku? Mengerjakan sesuatu yang bisa menyebabkan diperbolehkannya sholat. Mengerjakan sesuatu yang bisa diperbolehkan menjalankan sholat. Niku lek miturut ulama fikih, sesuci itu adalah melakukan sesuatu yang bisa menjadi sebab disahkannya sholat. Niku toharo. Berarti lek ngilangi umbel tok dudu toharo jare syar'an. Yo bukan sesuci itu, yang berseni ngoten tok. Karena dengan menghilangkan nun sewu napa umbel niku? Nggih umbel, nggih umbal. Umbel. Nggih kita tetap napa? Walaupun enggak diilangi nggih tetep sembayange dadi ludah, walaupun enggak diulangi, enggak diilangi tetep dadi. Makanya dia beri toharo sesuci menurut ulama fikih niku melakukan sesuatu yang bisa diperbolehkan mengerjakan sholat. Dan